Oke, saudara-saudari kelas automation, sekarang kita akan bahas soal argumen di dalam methods gitu ya. Nah, kalau bisa dilihat sini kan argumen ini dikasih panah tuh. Yang ini ada yang jadi methods itu ada yang non argumentatif terus ada yang argumentatif atau biasa nyebutkan orang ini argumen itu adalah parameter. Nah, jadi argumen itu macam-macam teman-teman. Mungkin kalau sebelumnya kita di sini kan pas kita bikin def A kali B nih coba kita yang ini ya. Ini kita matiin aja dulu gitu kan argumen. Nah, pas kita panggil nih, misalnya si perkalian, terus kita lihat kayak gini. Nah, A any, B any. Ini sebenarnya adalah namanya positional argument, teman-teman. Kenapa dibilang positional argument? Karena posisinya menentukan, gitu ya. Posisinya menentukan siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Kalau seandainya A-nya itu adalah 10, berarti B-nya itu misalnya 20. Kayak gitu. Jadi itu posisi dan positional argument itu sebenarnya tidak bisa dibolak-balik. Nah, mungkin kalau di function atau method ini nggak kelihatan ya, tapi coba kita bikin satu method yang memang dia benar-benar kelihatan di mana positional argument itu berada gitu ya. Coba sini def kita bikin sini adalah abang gitu ya, abang-abangan. Di mana sini kita punya nama dan pekerjaan. Ini argumennya seperti ini. Oke, dengan di sini kita cuma print aja langsung print. Sorry, ini kan harusnya bukan titik ya, tapi koma ya. Dimana print di sini kita pakai formatting string aja, pakai f string. Di sini adalah nama saya, sini adalah nama, nanti tinggal diisi aja. Pekerjaan saya, sini adalah pekerjaan. Nah, contoh abang-abangan ini kita panggil dengan positional argument ya. Ini positional argument. Nah, kita panggil nih si abang. Oke, lihat ini nama. Kalau seandainya kita tuh namanya misalnya sini adalah semprot, di sininya pekerjaannya bos gitu ya. Kayak gini kan enak ya, pas kita panggil gitu, pas kita panggil ini nggak ada yang dipanggil kan, oke kita panggil sih, maka akan menghasilkan nama saya Sentot, pekerjaan saya bos. Oke, ini nggak bisa dibolak-balik, posisinya harus yang depan itu nama, yang belakang itu harus pekerjaan. Kalau seandainya ini jadi kebolak, ini nggak boleh ya. Seandainya ini jadi gini, ini nggak boleh kan, pekerjaan yang belakang nama yang depan. Masa jadi kayak gini, nama saya bos pekerjaan saya Sentot, kan nggak enak ya, jadi ngaco gitu ya. Ini nggak benar gitu. Jadi makanya itu dibilang positional argument, posisinya menentukan. Kalau salah ya misal ya jadinya akan merusak flow-nya atau merusak programnya. Nah, tapi bang kalau misalnya ternyata kebanyakan banget argumennya terus kita suka lupa urutan yang mana aja, teman-teman, namanya positional argument kita bisa pakai kayak gini. Jadi kita bisa panggil dulu nama sama dengan apa gitu, terus pekerjaan apa, walaupun terbalik. Jangan sini adalah misalnya programmer, walaupun ini terbalik, terus ini adalah namanya itu adalah proto, ini tidak akan terjadi di sini ketika kita panggil tidak akan terjadi masalah walaupun posisinya terbolak-balik ya, parameternya jelas. Jadi kalau udah ada ini sama dengan dia akan berubah nama jadi parameter kayak gitu ya, kalau misalnya ada sama dengannya kayak gitu. Itulah positional argument ya, jadi nggak boleh ketukar-tukar gitu ya. Terus ada lagi bang, ada lagi sebenarnya banyak beberapa contoh apa ya, jenis argumen tuh banyak, tapi coba saya jelasin lagi. Selanjutnya itu adalah arbitrary argument. Nah, kalau arbitrary itu gini, namanya posisional ya, posisional itu harus dipanggil semua argumennya. Jadi kalau misalnya salah satu ini tidak ada, maka kan dia error. Jadi harus diisi dua-duanya.
ya. Jadi kok missing one argumen itu nggak bisa ya, missing one requirement, jadi nggak boleh ada satu, kurang satu biji aja nggak boleh, apalagi banyak kayak gitu ya. Nah kalau arbitrary argument enggak, jadi dia itu bisa mengisi banyak teman-teman, bisa mengisi lebih dari satu argumen. Contoh ya, misalnya kita bikin function itu bapak-bapak gitu ya, bapak-bapak ya, sini terus sini kasih nama gitu ya, di mana di sini kita print nama bapaknya gitu ya, dan nama gitu, langsung print namanya. Nah kalau kayak gini kan dia posisional ya cuma satu. Kalau arbitrary argument itu kita tambahin bintang di depannya, di mana tanda bintang ini menyatakan argumennya itu bisa banyak dan hasilnya, nilainya itu akan menjadi tuple teman-teman. Lihat parameternya nama, nama itu jadi tuple kalau kita kasih bintang. Kalau bintangnya nggak ada, ini akan berubah jadi ya udah parameter nama aja, any, bukan tuple. Kalau pakai bintang jadi arbitrary, maka nilai akan tuple. Jadi kita bisa ngisi banyak. Pas kita manggil nih, kita panggil ya, ini si abang-abangan kita matiin dulu aja, atau kita panggil, nih si bapak, terus kita mau masukin siapa aja namanya. Oke, misalnya Sentot, siapa lagi, Broto, terus Ujang, terus siapa lagi, banyak lah pokoknya. Joni gitu ya, Joni, ada 1 2 3 4, maka dia juga akan ngeprint berupa tuple dengan datanya 4. Wah ini biasanya pakai gimana ya bang? Biasanya tuh misalnya ada function di mana function itu mau di iterate atau di looping gitu ya. Teman-teman misalnya mau nge-looping sih namanya, bisa jadinya gini. Jadi gini, for i in nama gitu ya, karena kan tahu nama siapa. Terus print misalnya function f string sini nama bapak ini adalah si, maka dia akan ngiterate satu per satu. Sorry, bukan nama ini, tapi nama apa adalah i ya, si i-nya ini adalah sistem atau Ujang sama Joni. Kita chat running function akan seperti ini. Itu untuk arbitrary argumen. Jadi argumennya bisa banyak dan akan menghasilkan tuple ya teman-teman. Kalau misal tadi di print langsung, dia akan menjadikan tuple. Jadi ini outputnya akan jadi tuple. Nah ada lagi namanya itu keywords argument teman-teman. Keywords argument, dia itu sama seperti arbitrary, isinya bisa banyak, tapi dia akan menghasilkan bukan tuple, tapi dia akan menghasilkan sebuah dictionary ya. Misalnya ini biodata ya, biodata dengan seperti ini, dia ada bintangnya 2, di sini adalah data gitu, biodata data. Terus ini langsung print sih data. Contoh kayak gini, coba kita panggil gitu ya, kita panggil si biodata ini dengan minta datanya itu adalah pasangan key dan value-nya. Misalnya key-nya apa? Key-nya itu adalah apa ya, misalnya nama gitu kan, sama dengan ini langsung jadi key si namanya itu, misalnya sini langsung top. Terus kita punya pekerjaan sama dengan ini namanya kecil ya, kita bikin pekerjaan kecil. Sini adalah dagang. Contoh kayak gini, maka kalau kita panggil, nilainya akan menjadi pasangan dictionary antara key dan value-nya. Inilah key-nya nama, pekerjaannya dagang. Seperti itu. Itu untuk keywords argument. Dan ini bisa banyak, pasangannya bisa banyak ya, nggak terbatas. Seperti itu. Kalaupun si arbitrary argument ini dan si
keyword argumen ini tidak diisi ketika dipanggil, contohlah si arbitrary ini tidak diisi, kayak gini, kalau posisional kan akan error ya. Kalau arbitrary tidak akan terjadi apa-apa, teman-teman. Ya, tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan error juga. Seperti itu. Begitu juga dengan yang si biodata ini, si keywords argument. Ini juga kalau nggak diisi pun tidak akan terjadi apa-apa dah, malah dia ngasih nilai kosong. Seperti itu, nggak akan error. Nah, biasanya menyingkatnya gitu. Kalau misalnya ada tuple, ini arbitrary argument itu adalah ada yang nulis gini, ARGS. Nah, ARGS ini artinya arbitrary argument. Terus keyword argument ini ada yang menyebutkan itu loh quarks. Kalau teman-teman nanti cari ya di dokumentasi manapun, ini keyword argument itu quarks dan ini args, dan dia biasa dikasih bintang 1, di sini dia dikasih bintang 2. Seperti itu penjelasan untuk argumen. Silahkan dicoba-coba di kotak-katik buat metodenya lagi. Ketika sudah bisa, sudah berhasil, kita bisa lanjut ke video berikutnya. Oke, lanjut.